Halo sahabat tani, jumpa lagi dengan channel Petani Milenial. Channel yang membahas tentang info dunia pertanian. Kali ini Petani Milenial akan membahas tentang cara pencampuran pestisida yang baik dan benar. Pestisida diibaratkan dua sisi mata pisau, di satu sisi sangat membantu dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman, di sisi lain bisa saja menimbulkan dampak negatif pada tanaman bahkan mempengaruhi kesehatan penggunanya. Penggunaan pestisida yang tepat akan memberikan hasil terkendalinya serangan hama dan penyakit sebagaimana yang diharapkan. Namun jika kita tidak bijak dalam penggunaannya bisa mengakibatkan pestisida tidak efektif, bahkan bisa membuat tanaman menjadi keracunan. Belum lagi dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan dan kesehatan pengguna maupun konsumen akhir. Salah satu yang telah menjadi kebiasaan umum rekan-rekan petani adalah mencampur atau mixing beberapa jenis pestisida sekaligus dalam satu kali aplikasi. Tujuannya tentu adalah penghematan tenaga dan waktu, karena di lapangan seringkali tanaman mengalami beberapa ancaman sekaligus, seperti serangan beberapa jenis hama serangga dan serangan fungi atau bakteri patogen. Tidak terbayang betapa repotnya andai kata kita harus melakukan penyemprotan secara berganti-ganti antara dua atau lebih insektisida disusul fungisida ataupun bakterisida. Belum lagi pupuk daun yang tentu saja sangat penting untuk menjaga dan memulihkan kondisi tanaman. Satu-satunya solusi dalam kondisi seperti ini adalah melakukan mixing atau kombinasi. Kombinasi pestisida yang tepat tentu akan memberikan efikasi yang sinergis dan efisiensi yang cukup nyata. Sedangkan kombinasi yang tidak tepat akan menimbulkan inkompatibilitas antara pestisida satu dengan lain yang bersifat antagonis atau saling melemahkan serta pemborosan biaya. Yang dimaksud dengan kompatibilitas pestisida adalah kesesuaian antara dua atau lebih pestisida yang dicampurkan. Sedangkan inkompatibilitas pestisida adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih pestisida jika dicampurkan jadi satu sehingga menyebabkan perubahan fisik, susunan kimia maupun efikasi pestisida tersebut. Contoh inkompatibilitas fisik misalnya jika pestisida yang dicampurkan membentuk gel, mengendap, atau menggumpal. Sedangkan inkompatibilitas kimia adalah terjadinya perubahan susunan molekul kimia karena reaksi antar pestisida menjadi senyawa baru yang bisa jadi bukan berfungsi sebagai pestisida lagi. Mengkombinasi pestisida bisa dikatakan sebagai seni karena diperlukan kreativitas rekan-rekan petani dalam memilih varian merek, bahan aktif, dan bentuk formula sehingga menghasilkan efikasi yang terbaik. Meski demikian ada teknik dan rambu-rambu yang harus diperhatikan. Berikut adalah beberapa prinsip yang bisa kita pegang di dalam melakukan kombinasi aplikasi pestisida secara efisien dan memberikan efektivitas yang prima. Untuk tiap jenis OPT yang menggunakan lebih dari satu pestisida, sebaiknya diaplikasikan secara berselang-seling, misalnya untuk serangga trips, antara insektisida kontak dan sistemik sebaiknya diselang-seling bukan dicampurkan jadi satu. Kenali dengan baik tujuan tindakan penggunaan pestisida berdasarkan fase serangan, apakah untuk tindakan preventif atau pencegahan di mana OPT belum menyerang secara masif, tujuannya untuk melindungi tanaman, ataukah sebagai tindakan kuratif yang bertujuan menghentikan serangan atau mengurangi populasi OPT secara drastis. Tentukan bahan aktif pestisida sesuai kekhususan terhadap target OPT, hindari membeli lebih dari satu merek pestisida yang berbahan aktif sama, misalnya abamectin merek A dengan abamectin merek B. Kenali mode of action atau cara kerja pestisida. Hindari membeli lebih dari satu jenis pestisida dengan mode of action yang sama. Juga hindari menggunakan dua atau lebih pestisida yang segolongan, misalnya golongan piretroid berbahan aktif A dengan piretroid berbahan aktif B. Untuk mengetahui cara kerja biasanya tercantum pada label pestisida, namun untuk mengenali golongan dan mode of action yang lebih lengkap bisa Anda lihat di internet atau tanyakan langsung kepada PPL setempat. Mencampur beberapa pestisida sekaligus dalam sekali aplikasi. 1. Jangan lakukan mixing pestisida dalam konsentrasi pekatan, langsung dari kemasan. Sebaiknya pestisida dicampurkan ke dalam ember berisi air dan diaduk rata terlebih dulu baru kemudian diencerkan lagi dalam tangki semprot. 2. Untuk menghindari inkompatibilitas, jangan mencampurkan dua atau lebih pestisida yang berbentuk fisik sama atau yang berbentuk formulasi sama, misalnya larut air dengan larut air. Sebagai contoh, jika kita ingin mengaplikasikan 3 pestisida sekaligus yaitu insektisida untuk kutu daun, insektisida untuk ulat, dan fungisida.
Untuk kutu daun kita pakai insektisida berbahan aktif abamectin, golongan avermectin, yang berbentuk formula EC. Untuk hama ulat menggunakan insektisida asfat, golongan organofosfat, berformula SP yang larut air, dan fungisidanya menggunakan propinep, golongan ditiokarbamat, berformula WP. 3. Pengendalian hama dan penyakit memang sebaiknya disertai dengan upaya pemulihan kondisi tanaman agar hasil panen tetap optimal. Oleh karenanya disarankan mencampur pestisida dengan pupuk daun. Pilihlah pupuk daun yang mempunyai pH larutan netral atau mendekati, terutama yang mengandung unsur-unsur mikro dalam bentuk chelate. Pupuk daun dengan pH netral dan berchelate bisa dicampur dengan pestisida, namun untuk pestisida yang larut air atau yang memiliki kode AS, SL, SP, SC, WSC, sebaiknya lakukan tes kompatibilitas terlebih dulu karena ada beberapa yang tidak kompatibel. 4. Pestisida alkali seperti tembaga oksida dan tembaga hidroksida sebaiknya diaplikasikan secara tunggal atau dicampurkan dengan pupuk kalsium karbonat yang tidak larut air. Sifat alkali berpotensi merubah struktur kimia formula berbasis minyak seperti pestisida berkode EC, EW, E, dan formula larut air AS, SL, SP, SC, WSC. Sedangkan untuk formula tidak larut air atau suspensi, ada kemungkinan bereaksi dengan formula yang mengandung sulfur seperti tiokarbamat. Tembaga oksida atau hidroksida pada larutan yang asam akan melarutkan sebagian tembaga dan jika berlebihan bisa saja meracuni sel tanaman. 5. Kombinasi atau mixing pestisida tidak berarti boleh mengurangi dosis masing-masing dengan anggapan agar tanaman tidak keracunan. Apabila campuran pestisida tepat, variannya tidak terlalu banyak maka penggunaan sesuai dosis anjuran tidak akan menyebabkan tanaman keracunan. 6. Untuk menghindari resistensi OPT, disarankan menggunakan 2-3 pestisida dengan bahan aktif dan mode of action yang berbeda untuk tiap jenis OPT dan aplikasinya diselang-seling, bukan dicampurkan jadi satu. Misalnya saat ini kita aplikasi insektisida sistemik digabung dengan fungisida kontak, aplikasi berikutnya ganti insektisidanya yang kontak sedangkan fungisidanya sistemik. 7. Pestisida yang sudah dicampurkan dan diencerkan air harus digunakan sampai habis, tidak bisa disimpan untuk digunakan lain hari karena dalam beberapa jam bahan aktif akan terdegradasi dan berkurang daya kerjanya. Urutan mencampur pestisida. Ada banyak metode urutan yang disarankan dalam mencampur beberapa pestisida dalam satu kali aplikasi. Ada yang dimulai dari pestisida larut air, ada yang dimulai dari formula EC dan sebagainya. Dari bermacam metode urutan yang paling sering dipakai dan dianjurkan adalah metode WALES yang merupakan singkatan dari WP, aduk, liquid, EC, surfaktan, termasuk ajuvan. Pupuk daun bisa dicampurkan sebelum surfaktan atau ajuvan maupun setelahnya. Tetapi jika dalam campuran tersebut terdapat pestisida larut air yang berkode AS, SL, SP, SC, WSC, SG, sebaiknya lakukan uji kompatibilitas terlebih dahulu dengan cara mencampurkan antara keduanya masing-masing 2-5 ml pada 5-10 ml air. Apabila tidak terjadi perubahan fisik berarti keduanya kompatibel. Mungkin awalnya sahabat tani akan bingung dengan pedoman ini, tetapi jika video ini dipahami dan mulai dibiasakan akan jadi mudah nantinya. Alangkah lebih baik lagi jika rekan-rekan petani mulai membiasakan diri membuat semacam tabel jadwal aplikasi pestisida untuk memudahkan. Demikian tadi pembahasan tentang pencampuran pestisida yang baik dan benar. Semoga video ini bermanfaat dan dapat diterapkan di lapangan agar lebih efektif saat penyemprotan. Sehingga dapat menekan biaya produksi atau modal dalam perawatan tanaman kita. Jangan lupa subscribe, like dan share. Salam petani Indonesia.